Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa merespon santai Kepala Staf Angkatan Darat Baruli Simanjuntak terkait pembangunan jembatan darurat pasca bencana di Sumatera yang disebut-sebut dilakukan dengan cara berutang. Terkait hal itu, Purbaya baru mengetahui adanya persoalan utang dalam pembangunan jembatan darurat. Besok bisa cairan, bisa Anda ambil. Itu mau kapan dideploy-nya? Rapat koordinasi membahas percepatan pemulihan pasca bencana di sejumlah wilayah Sumatera termasuk pembangunan infrastruktur darurat. Suasana rapat berlangsung cair dan sesekali diwarnai candaan dari para pejabat yang hadir. Bahkan Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa sempat melontarkan candaan bernada sindiran terkait mekanisme pembiayaan penanganan di daerah terdampak bencana. Dalam rapat ini, Purbaya mengaku baru mengetahui adanya biaya yang masih ditanggung TNI Angkatan Darat. Purbaya juga bertanya, siapa yang menjamin hutang TNI Angkatan Darat? Yang kami tahu kan selama ini satu pintu lewat BNPB. Harusnya sih kita anggap lancar tadinya. Tapi saya baru tahu bahwa sebelah saya punya utang banyak rupanya. Bapak kalau ngutang jembatan jaminannya apa? Ya, tentara, Pak. Oke. Tadi juga yang IPDN yang dibintangin itu bisa besok bisa cairan, bisa Anda ambil. Perintah komandan aja. Itu mau kapan dideploy-nya? 26 tahun tanggal 3 26 dibintangin. Ya udah Pak, bintangnya sudah dicoret barusan sama saya. Candaan Purbaya langsung dijawab oleh Kepala Staf Angkatan Darat. Tanya itu, candaan Purbaya juga disambut tawa oleh seluruh peserta rapat di dalam ruangan. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto menghabiskan malam pergantian tahunnya dengan warga terdampak bencana di Sumatera Utara. Kehadiran Presiden Prabowo menjadi wujud hadirnya pemerintah di tengah kondisi setempat saat ini. Malam pergantian tahun 2026, Presiden Prabowo menghabiskan waktunya bersama warga terdampak bencana di Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara. Kedatangan orang nomor 1 di Republik ini disambut antusias warga dan menjadi wujud pendampingan negara di tengah kondisi yang mereka hadapi. Dalam acara ini, Presiden Prabowo juga didampingi oleh sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih. Di tengah musibah yang dialami warga, Presiden Prabowo tetap menyemangati warganya, diantaranya dengan menonton pertunjukan layar tancap bersama warga. Menonton film animasi terbaik karya anak bangsa Jumbo, Presiden Prabowo menghibur warga terdampak, khususnya anak-anak. Kita menghadapi kesulitan, kita menghadapi musibah, kita menghadapi tantangan, tapi kita harus terus semangat, ikhlas, kita harus terus kuat, tegar jiwa kita, dan yang paling penting tadi, kita harus gotong royong, kita harus bersama-sama menghadapi kesulitan. Dan percayalah bahwa pemerintahmu, bahwa pemimpin-pemimpinmu, bahwa presidenmu tidak akan pernah meninggalkan saudara-saudara sekalian. Kita akan bersamamu. Momen tahun baru ini menjadi momen harapan baru bagi warga setempat untuk dapat pulih dan bangkit kembali menjalani kehidupan yang baru. Dari Sumatera Utara, Tim Liputan iNews melaporkan. Presiden Prabowo kembali mengunjungi lokasi bencana di Sumatera. Presiden meninjau pembangunan jembatan Bailey Sungai Garoga di Batang Toru Tapanuli Selatan yang sebelumnya hancur diterjang banjir bandang. Setibanya di Tapanuli Selatan, Sumatera Utara, Presiden Prabowo Subianto langsung ke Kecamatan Batang Toru untuk meninjau pembangunan jembatan Bailey Sungai Garoga. Di lokasi, Presiden Prabowo berbincang dengan sejumlah personil TNI dan polisi untuk mendengarkan aspirasi dan perkembangan kondisi di lapangan. Presiden Prabowo juga berkeliling untuk memastikan percepatan penyelesaian jembatan Bailey Sungai Garoga serta berbincang dengan sejumlah warga.
Dalam kunjungannya ini, Presiden Prabowo didampingi Menko Infrastruktur Agus Harimurti Yudhoyono, Menteri Pertahanan Syafri Syamsuddin, hingga Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution. Jembatan Baili Sungai Garoga yang dibangun sepanjang 44 meter ini merupakan solusi sementara untuk menggantikan jembatan lama yang rusak akibat bencana alam. Jembatan ini memiliki peran vital bagi masyarakat dan distribusi logistik antar wilayah. Sementara saat akan meninggalkan lokasi, ratusan warga sempat berebut ingin bersalaman dengan Presiden Prabowo. Sebelumnya, Presiden Prabowo tiba di Bandara Raja Sisimangaraja Silangit pada Rabu siang. Setelah disambut sejumlah menteri dan pejabat, Presiden Prabowo kemudian langsung naik helikopter menuju Batang Toru, Tapanuli Selatan. Pemirsa, pasca bencana yang melanda sejumlah wilayah di Sumatera, upaya pemulihan akses jalan dan jembatan terus dikebut. Berbagai pihak bahu-membahu membangun jembatan darurat dan membuka jalur alternatif untuk mendukung mobilitas warga. Melanda sejumlah daerah di Sumatera, pemulihan akses jalan dan jembatan terus dipercepat. Di Provinsi Aceh, sebanyak 11 jembatan terdampak kini telah difungsionalkan secara bertahap. Salah satu yang kini sudah dapat dilalui adalah Jembatan Lawe Mengkudu 1. Jembatan sepanjang 36 meter ini menjadi jalur penghubung vital antara Kabupaten Gayo Luwes dan Aceh Tenggara. Untuk sementara, akses Jembatan Lawe Mengkudu difungsikan menggunakan Jembatan Baili sebagai jembatan darurat. Pembangunan jembatan permanen akan dilanjutkan Kementerian Pekerjaan Umum dan sejumlah pihak terkait agar akses transportasi kembali normal dan juga aman. Aceh Timur, alhamdulillah dari jam 10 sudah fungsional. Jadi boleh dikatakan seluruh Aceh Timur sudah bisa terhubung. Dan kita sekarang tinggal fokus ke nembus ke Aceh Tengah, dan ditargetkan sih sekitar akhir bulan bisa tembus lah. Dari jalur apakah dari Melapo atau dari arah KKA tembus ke Aceh Tengah dan Wirem. Pemirsa, kreator konten Ramon Doni Adam atau DJ Doni melaporkan 2 teror yang dialaminya ke Polda Metro Jaya. DJ Doni yang aktif mengkritik pemerintah mendapat kiriman bangkai ayam dan lemparan bom molotov. Inilah detik-detik saat 2 orang tak dikenal melempar bom molotov ke rumah kreator konten Ramon Doni Adam atau DJ Doni Rabu dini hari. Bom molotov mengenai mobil yang terparkir di garasi rumah. Kedua pelaku kemudian kabur. Polisi kemudian datang ke lokasi untuk menyelidiki peristiwa ini. Tidak ada kerusakan serius akibat pelemparan bom sebab bom langsung padam sesaat setelah dilemparkan. DJ Doni menyebut aksi pelemparan bom molotov ini merupakan bentuk teror dan ancaman. Ia lalu melaporkannya ke Polda Metro Jaya. Terus kemudian 2 hari kemudian subuh tadi tanggal 31 dini hari pukul 3.12 ada 2 orang mengarah dari taman sana datang ke sini sampai depan rumah saya, mundur sedikit baru melempar bom molotov. Itu pas bom molotovnya dilempar itu mengenai apa, Pak? Kena tembok. Tembok ini terus ke bawah. Pecahan molotovnya kena mobil semua. Tadi ada mobil sini. Selain ada 2 ancaman, kasus ancaman itu ada ancaman lain, Pak? Nggak ada. Sudah dilaporkan ke Polda ya? Sudah langsung Polda laporkan. Terus responnya seperti apa? Bagus. Responnya baik, langsung cepat tanggap, ya kan? Pak Kapolsek juga malam ini udah datang, dari Kodim juga datang. Sebelumnya DJ Doni juga menerima kiriman bangkai ayam. Paket misterius itu diterima Senin lalu dalam kondisi berlumuran darah. Tak hanya itu, terdapat pula tulisan bernada ancaman yang disertai foto DJ Doni. DJ Doni dikenal sebagai kreator konten yang aktif mengkritik pemerintah. Mulai dari program-program pemerintah, penegakan hukum, penangkapan aktivis, masalah lingkungan, hingga penanganan bencana di Sumatera. Tim Liputan iNews melaporkan. Lu gak usah takut kalau bersuara ya.
Diduga sering mengkritisi penanganan bencana Sumatera, influencer aktivis Shirley Anavita mendapat ancaman teror. Teror diterima berupa lemparan telur hingga ancaman melalui pesan tertulis. Keluar dari tempat tinggal dan sering mendapati ini di depan ada satu kantong telur yang sudah dilemparkan dan ini pecahannya teman-teman bisa lihat sampai ke sana, di sana. Dan tadi di depan sini saya juga mendapati gulungan kertas kayak gini. Saya belum buka ini isinya apa. Dan di depan ternyata mobil juga dicoret atau dipiloks warna merah begini. Dan di samping juga nah kita coba lihat ini suratnya isinya apa. Kita coba buka ya. Ini. Tidak hanya Shirley, manajer kampanye iklim energi Greenpeace Indonesia, Iqbal Damanik, juga diteror. Iqbal dikirimi bangkai ayam di teras rumahnya. Indonesia menduga kiriman ini sebagai teror terhadap kerja-kerjanya. Terlebih Iqbal Damanik belakangan kerap menayangkan unggahan tentang banjir Sumatera dan respons pemerintah dalam menangani bencana yang menelan korban lebih dari 1.000 jiwa. Greenpeace mengecam maraknya upaya teror terhadap masyarakat sipil. Menurut Greenpeace, kritik seharusnya menjadi pasukan untuk perbaikan, bukan dianggap ancaman. Juru bicara Partai Demokrat Herzaki Mahendra meminta semua pihak untuk fokus pada penanganan bencana Sumatera. Hal ini ia sampaikan lantaran banyaknya tudingan atau pengalihan isu politik yang menyeret Partai Demokrat di tengah situasi bencana. Juru bicara DPP Partai Demokrat Herzaki Mahendra menyayangkan banyaknya isu politik di tengah bencana yang melanda Indonesia, terutama bencana banjir dan longsor di Sumatera. Dirinya pun menyoroti sejumlah tudingan terhadap Partai Demokrat dan juga Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat yang juga Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono terkait kondisi kesehatan SBY hingga tudingan dalang dibalik isu ijazah palsu Jokowi. Menurutnya, tudingan tersebut merupakan pengalihan isu di tengah bencana. Ia pun meminta semua pihak untuk tidak membuang energi terhadap isu dan rumor yang tidak berdasar dan meminta semua pihak untuk mengalihkan energi untuk pemulihan Sumatera pasca bencana. Belakangan juga muncul misinformasi terhadap Pak SBY, mulai dari rumor terhadap kondisi kesehatannya hingga beliau dituduh terlibat dalam isu pemalsuan ijazah Pak Jokowi. Isu-isu tersebut tidak benar. Sangat disayangkan perhatian kita hari-hari ini malah berusaha dialihkan ke isu-isu politik yang tidak berdasar. Pada seharusnya energi, waktu, sumber daya yang kita miliki, kita gunakan semaksimal mungkin untuk bisa membantu saudara-saudara kita yang membutuhkannya di daerah bencana. Mari kita bertanggung jawab dalam menyebarluaskan informasi, tidak mudah terprovokasi dan bersama-sama mengutamakan kemanusiaan. Saat ini yang paling membutuhkan perhatian adalah para korban di daerah bencana. Mari kita fokus pada saudara-saudara kita di sana. Sebelumnya, Partai Demokrat dan Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono terseret isu dalang dibalik kasus ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Atas tudingan tersebut, Partai Demokrat pun membantah masyarakat tidak terprovokasi dan lebih fokus pada penanganan pasca bencana Sumatera. Dari Jakarta, Tim Liputan, A News melaporkan.